Liverpool menang mudah 2-0 atas Bologna. Real Madrid harus akui kekalahan. Aston Villa mengejutkan Bayern Munchen. Ditemukan pengganti Mo Salah. Sir Alex Ferguson tunjuk pelatih ini gantikan Ten Hag. Liverpool melanjutkan tren positifnya di bawah arahan Arne Slot dengan menang 2-0 melawan Bologna di matchday kedua fase Liga Champions. Pertandingan yang digelar di Anfield semalam, tuan rumah membuka skor di menit ke-11 melalui Alexis Mac Allister setelah sang gelandang memaksimalkan asis Mohamed Salah. Salah kemudian memastikan kemenangan timnya berkat aksi individu menawannya di babak kedua. Hasil ini menempatkan Liverpool di urutan kelima dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan, sedangkan kekalahan membuat Bologna tenggelam di posisi 26 dari 36 tim. Real Madrid harus menerima fakta bahwa mereka kalah 1-0 melawan wakil Prancis Lille di matchday kedua fase Liga Champions. Juara bertahan musim lalu itu takluk lewat penalti Jonathan David di masa injury time babak pertama. Setelahnya, pelatih Carlo Ancelotti merespon dengan menarik keluar Endrick dan memasukkan Kylian Mbappe di menit ke-57. Tapi sang pemain gagal berkontribusi sehingga Madrid pulang dengan kekalahan. Hasil ini menempatkan Lille di urutan ke-18 dengan koleksi 3 poin dari 2 pertandingan, sedangkan Madrid berada di 1 peringkat di atasnya berkat raihan angka yang sama. Juventus mengamankan comeback sensasional dengan mengalahkan RB Leipzig lewat skor 3-2 di matchday kedua fase Liga Champions. Di pertandingan yang digelar di Red Bull Arena semalam, tuan rumah sempat membuka papan skor di setengah jam permainan melalui Benjamin Sesko, dan itu bisa disamakan oleh Dusan Vlahovic di awal babak kedua. Biosoneri kemudian kehilangan kiper Mikel De Gregio akibat menyentuh bola dengan tangannya di luar kotak penalti pada menit ke-59 dan posisinya lantas diisi oleh Mattia Perin. Leipzig kembali unggul di laga ini berkat penalti Sesko di menit ke-65. Namun Dusan Vlahovic lagi-lagi menyamakan kedudukan. Pemain pengganti Francisco Conceição memastikan comeback tim tamu menyusul aksi individunya di kotak penalti. Hasil ini menempatkan Juventus di urutan ke-7 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan, sedangkan RB Leipzig tertahan di posisi ke-29 setelah gagal meraih angka di 2 matchday perdana. Aston Villa menjaga rekor 100% di fase Liga Champions setelah mengalahkan Bayern Munchen lewat skor 1-0 di matchday kedua. Di pertandingan yang digelar di Villa Park semalam, Villa patut berterima kasih kepada striker John Duran yang mencetak gol kemenangan di menit ke-79, 9 menit setelah masuk sebagai pemain pengganti. Selain itu, tuan rumah juga beruntung memiliki kiper juara dunia Emiliano Martinez yang beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang, termasuk di masa injury time untuk mementahkan peluang Harry Kane. Hasil ini menempatkan Villa di urutan kelima di fase Liga Champions dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan, sedangkan Bayern Munchen tertahan di posisi 15 lewat raihan 3 angka. Para supporter Atletico menyerang Courtois beberapa saat setelah Real Madrid unggul melalui Eder Militao dan mulai melempar proyektil dan bahkan sekantong sampah yang diarahkan ke kiper tersebut. Wasit terpaksa menghentikan selama 15 menit. Menanggapi kerusuhan tersebut, Komite Kompetisi Spanyol telah memperlakukan penutupan sebagian tribun stadion selama 3 pertandingan yang menargetkan bagian pondosur di area pelemparan. Pihak klub juga harus membayar denda sebesar $49.000 sebagai bagian dari sanksi. Szczęsny kembali dari masa pensiunnya untuk bergabung dengan Barcelona yang mendapatkan pukulan setelah André ter Stegen mengalami cedera lutut serius. Blaugrana telah mengumumkan kedatangan sang penjaga gawang dengan ia dikontrak hingga Juni 2025. Tetapi Szczęsny mengaku bahwa keputusan untuk kembali dari masa pensiunnya adalah sesuatu yang berat. Bahkan dia ragu apakah dia akan siap. Sampai akhirnya dia mendapatkan tekanan dari orang-orang sekitarnya. Butuh beberapa waktu untuk meyakinkan. Awalnya saya tidak yakin apakah saya siap. Tetapi teman-teman saya dan keluarga saya mengatakan kepada saya, jika Anda tidak terima Barca, Anda sangat bodoh.
Karim Adeyemi tampil mengesankan sejak bergabung dengan Borussia Dortmund dari Red Bull dan sedang dalam performa yang sangat bagus musim ini. Hat-tricknya dalam kemenangan 7-1 melawan Celtic di Liga Champions membuat bertambah golnya menjadi 5 dalam 8 pertandingan. Liverpool telah mengirim pemandu bakat untuk memantau pemain berusia 22 tahun itu dan siap membawa sekitar 50 juta euro untuk membawanya ke Premier League. Menurut Bill, klub Merseyside itu bisa saja kehilangan bintangnya Mohamed Salah musim panas mendatang saat kontraknya berakhir, dan mereka menganggap pemain internasional Jerman itu sebagai ganti yang sangat potensial. Lamine Yamal ditarik keluar pada menit ke-75 ketika Barcelona melibas Young Boys 5-0 di lanjutan fase Liga Champions. Wonderkid Spanyol itu memasang ekspresi frustasi ketika berjalan meninggalkan lapangan, tetapi Hans Flick membela keputusannya mengganti bocah 17 tahun itu dengan Frenkie de Jong. Flick berbicara pasca laga menyorot ekspresi cemberut Yamal usai diganti. "Pemain kami tidak cuma satu, tetapi ada banyak. Wajar ada perubahan. Mana bisa mempertimbangkan apakah seorang pemain masih ingin terus bermain atau tidak." Dilansir dari El Mundo, Matheus Nunes ditangkap oleh pihak kepolisian nasional Spanyol di klub malam di Madrid. Ia diduga mencuri telepon genggam milik seorang pria. Menurut keterangan Nunes, terduga mengklaim bahwa mencoba memotretnya tanpa izin dan Nunes bereaksi dengan mengambil telepon genggamnya. Pria tersebut lalu segera melapor ke polisi. Pemain 25 tahun itu mendekam selama beberapa waktu di jeruji besi sebelum dibebaskan dengan jaminan sembari menunggu persidangan. Erik ten Hag semakin di ujung tanduk setelah Manchester United dipermalukan Tottenham Hotspur di Old Trafford. The Red Devils dikabarkan mendapatkan deadline 2 laga untuk pelatih Belanda itu memperbaiki situasi. Jika masih gagal, mereka segera akan memecat dan sudah mempertimbangkan calon penggantinya. Laporan media Italia tersebut menambahkan bahwa Manchester United telah mengidentifikasi beberapa nama top sebagai calon manajer baru, termasuk Simeone Inzaghi-nya Inter Milan, serta bekas bos Chelsea dan Bayern Munchen Thomas Tuchel. Kendati demikian, manajer legendaris Sir Alex Ferguson menginginkan sosok mantan pelatih Juventus Massimiliano Allegri untuk memimpin Old Trafford.